Shalom, Sobat SDI. Saat ini kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kita rindu menjadi sama seperti Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sobat SDI, apa yang kita baca ini bagian yang sering dijadikan pelajaran untuk orang percaya meneladani Yesus, secara khusus saat menghadapi pencobaan. Dan kita bisa melihat di bagian ini apa yang ditulis oleh Injil Matius, bahwasanya tanpa Roh Kudus dan firman Tuhan yang digunakan secara tepat, orang percaya atau orang Kristen tidak mungkin menang menghadapi pencobaan. Dari apa yang bisa kita renungkan di sini, ada cara untuk mempergunakan firman Tuhan saat mengatasi pencobaan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwasanya kalau orang menyadari bahwa firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk melawan tawaran atau godaan iblis. Jadi sadarlah bahwa firman Allah itu punya kuasa. Seperti pedang bermata dua yang tajam, yang bisa menembus, yang memisahkan sendi-sendi dan tulang. Yang kedua, cara untuk kita bisa mempergunakan firman Tuhan saat menghadapi pencobaan adalah bukan saja kita sadar firman Tuhan itu berkuasa, tapi juga kita perlu menghafal firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran. Menghafal atau menuliskan dalam pikiran dan hati. Karena dengan demikian akan terus bisa menjadi semacam bagian kehidupan. Terus yang ketiga, kita bisa merenungkan firman yang kita hafalkan itu saat-saat di mana kita bisa meluangkan waktu. Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, dan orang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Terus yang keempat, kita bisa melihat dari nas ini, dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus bisa mengalahkan pencobaan itu karena saat dicobai, bahkan iblis yang sering menggunakan kebenaran Allah yang disimpangkan, dibelokkan, tapi Yesus pun menjawab dengan kebenaran firman secara tepat sesuai dengan konteksnya. Makanya cara yang keempat untuk bisa mempergunakan firman Allah saat pencobaan adalah ucapkanlah ayat-ayat yang dihafal itu saat dicobai kepada Tuhan. Tadi dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ucapkan firman Tuhan itu. Terus yang penting saat ini kita akan melihat apa yang dialami Yesus menang dari pencobaan. Karena apa? Yesus itu dipimpin Roh. Jadi sadarilah, taatilah dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah. Ketika dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, Yesus mentaati. Ketika Yesus dicobai, dia menuruti firman Allah dan menyampaikan dengan tegas.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat STI yang berbahagia, pencobaan yang datang itu seperti kondisi kita dalam peperangan. Oleh sebab itu, seperti kita akan perhatikan nasihat Paulus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin.